Hai para sarjana, hai para profesor, hai para teknokrat, ilmumu harus untuk bangsa dan rakyatmu. Ilmumu untuk bangsa dan negara. Saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Ini ada cangkir, tapi nggak ada kopinya. Karena banyak orang ini kenal saya. Kalau Pak Prabowo dikasih kopi, ceramahnya 3 jam. Kelemahan kita adalah satu di antara pemimpin-pemimpinnya adalah masalah cinta tanah air. Cinta tanah air bagi sebagian besar saya kira dari rakyat kita adalah cinta tanah air di mulut. Teriak cinta tanah air, teriak Pancasila di mulut. Begitu dia diberi kesempatan, dia korupsi. Saya titip anak-anak muda ini, cinta tanah air artinya cinta rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia masih banyak yang susah. Rakyat Indonesia masih banyak anak-anak kita yang tidak makan pagi. Anda yang muda-muda ini harapan mereka. Kalau Anda ingin meraih kepintaran, ingin meraih gelar, ingin cari posisi, begitu Anda dikasih posisi, Anda ikut meneruskan korupsi, Anda ikut curi uang rakyat, Anda ikut markup, Anda ikut manipulasi. Ya, karunia yang Tuhan berikan kepada kita, segala kekayaan kita nanti akan sirna. Korupsi adalah yang menghancurkan suatu negara. Korupsi yang akan membuat negara miskin. Masa depan kita, masa depan bangsa akan tergantung dalam kemampuan bangsa kita untuk menguasai teknologi. Teknologi bukan hanya barang, bukan hanya beli teknologi, harus bisa menguasai, menciptakan, dan menjalankan teknologi itu. Untuk itu kita butuh awaknya. Karena itu kita butuh anak-anak muda yang nanti akan menguasai teknologi. Yang paling penting tadi itu adalah MIPA. MIPA menjadi dasar dari semua. Dari semua masa depan kita akan tergantung kepada MIPA. Matematik, fisika, kimia, biologi. Menghadapi virus pandemi, kita butuh ahli-ahli biologi. Menghadapi nanti krisis pangan dunia, kita butuh ahli-ahli biologi. Untuk menghasilkan obat yang bisa terjangkau oleh seluruh rakyat Indonesia, kita butuh ahli-ahli kimia, ahli-ahli farmasi. Kita harus bikin obat di Indonesia, bukan import obat lagi. Kita tidak bisa tergantung kepada bangsa lain. Bertahun-tahun Prabowo Subianto selalu bicara, mungkin sudah 20 tahun lebih, 25 tahun lebih. Saya selalu bicara swasembada pangan, swasembada pangan, swasembada pangan. Saya bicara food estate, bukan saya bicara food estate. Ibnu Sutowo sudah bicara food estate tahun 60-an. Ada orang-orang Indonesia, ada tokoh-tokoh Indonesia, ada intelektual Indonesia yang mengejek saya,
mengejek konsep food estate. Saudara-saudara sekalian, ada yang mau import saja makanan, pangan dari luar. Saya katakan, kalau terjadi krisis di dunia, kalau negara-negara lain tidak mau jual pangannya ke kita, masa di 280 juta rakyat Indonesia harus tergantung kepada bangsa lain. Padahal yang Maha Kuasa memberi lahan yang cukup, memberi tanah yang subur, memberi air yang cukup. Saudara-saudara sekalian, ternyata apa yang saya sampaikan berkali-kali, bertahun-tahun, sekarang terbukti. Tetapi saudara-saudara sekalian, sarjana-sarjana muda yang akan menghadapi masa depan, saya katakan masa depan kalian cerah, masa depan kalian gemilang. Kita negara yang diberi karunia luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. Kita sebentar lagi kembali swasembada pangan. Kita tidak akan import makanan. Dalam 2-3 tahun lagi kita bahkan akan menjadi supplier. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia, saudara-saudara. 3 tahun lagi. Masa depan saudara cerah. Saya sebetulnya kalau lihat situasi ini, saya senang dengan lagu Ku Ingin Hidup 1000 tahun lagi. Ya. Saudara-saudara sekalian, masa depan kita sangat gemilang. Semua indikator dari semua badan dunia mengatakan dengan Indonesia seperti sekarang, dalam 25 tahun lagi Indonesia bisa menjadi negara ke-5 atau ke-4 terkaya di dunia. Bisa kita bayangkan atau tidak? Bisa kita bayangkan atau tidak? Bisa? Enggak yakin saya. Iya kan? Kita ini, ya maaf, kita koreksi diri kita ya, bangsa kita. Kadang-kadang apakah karena dijajah terlalu lama dulu, kita terlalu kagum sama yang berbau luar negeri. Iya kan? Terlalu kagum. Kita punya ayam goreng enak, maunya ke Kentucky Fried Chicken. Iya kan? Tapi harus diakui, Kentucky Fried Chicken enak gitu loh. Tapi ya jangan selalu Kentucky Fried Chicken. Iya kan, saudara-saudara sekalian. Koreksi. Kita kadang-kadang kurang percaya diri. Termasuk para sarjana, termasuk para guru besar kita. Kadang-kadang apa yang dikatakan oleh negara-negara tertentu, kita iya aja terus. Padahal saya katakan, pelajaran sejarah mengajarkan tiap bangsa hanya akan mengutamakan kepentingannya sendiri. Dan kadang-kadang mereka tega menghancurkan negara lain. Ini kita lihat hari ini di hadapan mata kita sendiri. Ada bangsa-bangsa tertentu selalu ngajarin kita HAM demokrasi. Tetapi di Gaza ribuan anak, ribuan ibu-ibu dibantai, dibunuh, dibom. Mereka diam. Mereka bilang itu bukan pelanggaran HAM. Saudara-saudara sekalian,
Dalam kesempatan ini saya katakan ya tadi, cita-citanya besar, tapi kadang-kadang pengorbanan besar, halangan besar, hambatan besar. Kunci yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak muda. Tadi Dr. Samsuri luar biasa memberi wejangan bagaimana untuk berhasil. Saya juga ingin tambahkan, kita butuh anak-anak muda yang tangguh. Kita butuh anak-anak muda yang cerdas. Kita butuh anak-anak muda yang pintar. Kita butuh anak-anak muda sebagai calon-calon pemimpin. Dalam waktu dekat, saudara bisa saja nanti menjadi pemimpin. Mulainya pemimpin di tingkat pedesaan. Habis itu meningkat terus. Rakyat kita butuh pemimpin-pemimpin yang pintar, cerdas, tangguh. Tetapi saya titip, salah satu kelemahan tidak bangsa kita, tapi kelemahan bangsa-bangsa di dunia, terutama bangsa-bangsa yang dari bawah dijajah, meningkat, ingin maju. Kelemahan kita adalah satu di antara pemimpin-pemimpinnya adalah masalah cinta tanah air. Cinta tanah air bagi sebagian besar saya kira dari rakyat kita adalah cinta tanah air di mulut. Teriak cinta tanah air, teriak Pancasila di mulut. Begitu dia diberi kesempatan, dia korupsi. Saya titip anak-anak muda ini, cinta tanah air artinya cinta rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia masih banyak yang susah. Rakyat Indonesia masih banyak anak-anak kita yang tidak makan pagi. Anda yang muda-muda ini harapan mereka. Kalau Anda ingin meraih kepintaran, ingin meraih gelar, ingin cari posisi, begitu Anda dikasih posisi, Anda ikut meneruskan korupsi, Anda ikut curi uang rakyat, Anda ikut markup, Anda ikut manipulasi. Ya, karunia yang Tuhan berikan kepada kita, segala kekayaan kita nanti akan sirna. Korupsi adalah yang menghancurkan suatu negara. Korupsi yang akan membuat negara miskin. Saya titip sama anak-anak muda ini, ya, jadilah pemimpin yang cinta rakyat. Cinta rakyat. Saudara boleh inovatif, harus kreatif, harus cari kekayaan, tidak dengan merampok uang rakyat, cari kekayaan, menciptakan kekayaan, create wealth, don't steal from our people, create wealth. Banyak kesempatan, ya kan? Saudara-saudara, begitu luar biasa kekayaan diberikan Tuhan kepada kita. Saya bicara dengan beberapa pengusaha beberapa hari yang lalu. Kelapa, kita adalah produsen kelapa terbesar di dunia. Produsen kelapa terbesar di dunia. Di sebuah negara tetangga kita ada 2.000 pabrik pengolahan kelapa. 2.000. Di mana bahan bakunya, kelapanya? Dari mana? Dari Indonesia. Di Indonesia mungkin kalau dihitung sekarang, mungkin tidak lebih dari 4-5 pabrik pengolahan kelapa. Ternyata kelapa ini bisa bahan untuk macam-macam.
bahan untuk bikin roti, bahan untuk bikin macam-macam. Bahan untuk obat, suplemen. Ada 2.000 pabrik, masing-masing pabrik mempekerjakan dari 1.000 sampai 2.000 pekerja. Berarti 2.000 pabrik itu potensinya mempekerjakan 2 juta orang. Kelapanya dari kita. Ahli kelapa yang terkemuka ada di kita. Pohon kelapa yang alam sekarang, satu kelapa 1 tahun mungkin 40 buah. Dengan bioteknologi, dengan benih-benih yang baru, kita mungkin sekarang bisa satu kelapa 100 buah setahun. Memungkinkan. Bayangkan betapa kekayaan kita. Saya katakan kepada pengusaha itu, saudara, negolah sama negara itu. Suruh pindahin sebagian dari 2.000 pabrik ke Indonesia. Saya berharap dalam 2-3 tahun akan ada puluhan, ratusan pabrik-pabrik pengolahan kelapa. Itu baru satu bidang. Kita merencanakan 21 komoditas yang pabrik pengolahannya harus di Indonesia. 21. Para sarjana yang hari ini di wisuda, saya kalau tidak salah, saya beri hadiah buku saya. Sudah terima, saudara? Harus dibaca itu ya. Jangan dipajang aja, ya kan? Rumput laut. Rumput laut sekarang bisa mengganti pupuk. Saudara-saudara sekalian, kita nanti rumput laut juga bisa menjadi solar. Kita juga sekarang sudah punya teknologi untuk solar kita dari kelapa sawit. Sekarang kita sudah menghasilkan B35, tapi sudah uji coba B100. Kita sudah bisa bikin B100, artinya solar biodiesel dari kelapa sawit 100%. Kita bisa bayangkan nggak? Kita tidak akan impor lagi solar dari luar negeri. Karena kita punya produksi kelapa sawit sekarang 48 juta ton. Mungkin 2 tahun lagi akan menjadi 70 juta ton. Saudara-saudara sekalian, apa artinya? Artinya nanti BBM kita akan ramah lingkungan, tidak ada polusi, dan terbarukan. Bukan kita ambil minyak dari tanah habis, gas dari tanah habis, tidak. Selama ada matahari dan selama ada hujan, pengairan, tiap tahun kita bisa panen solar. Banyak negara iri sama Indonesia. Kita nanti green energy dan kita akan swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bensin dari mana? Dari etanol. Etanol dari mana? Dari tebu, dari singkong. Saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, intinya adalah yang saya sampaikan, masa depan gemilang, tapi kita butuh pemimpin-pemimpin yang tadi. Pintar, cerdas, berani, tegar, ya kan? Dan cinta tanah air, cinta rakyat. Dan karena cinta tanah air, karena cinta rakyat, tidak ingin melanjutkan praktek-praktek korupsi. Kuncinya itu saudara sekalian. Saya kira cukup ya, karena tadi kopinya kurang, ya kan? Ini ada cangkir, tapi nggak ada kopinya. Karena banyak orang ini kenal saya. Kalau Pak Prabowo dikasih kopi,
ceramahnya 3 jam. Kasihan orang tua yang sudah nunggu-nunggu, ya kan? Dan kasihan saudara-saudara. Tapi itu yang ingin saya titip sama saudara-saudara sekalian, ya. Pintar, cerdas, berani, tegar, cinta tanah air, cinta rakyat. Jangan sekali-sekali mencuri dari negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Ya. Harus menjadi kuat. Ingin kaya, bagus. Ingin kaya, supaya orang kaya membantu orang yang kurang kaya dan belum kaya. Harus jadi kuat, kaya untuk membantu yang lemah. Saudara-saudara sekalian. Tapi jangan kaya dengan mencuri dari rakyat. Saudara-saudara sekalian, saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Saya ingatkan ini, hai para sarjana, hai para profesor, hai para teknokrat, ilmumu harus untuk bangsa dan rakyatmu. Ilmumu untuk bangsa dan negara. Saya suka dengan moto UKRI, belajar untuk berbakti, raih ilmu untuk bangsa. Saudara-saudara sekalian. Dan begitu kau dapat gelar, begitu kau dapat sarjana, begitu kau dapat penghargaan, jangan sombong. Cintai mereka. Tukang becak, ada yang umur 70 tahun masih narik becak. Itu tugas kita. Itu tugas kita, tidak boleh ada lagi di atas umur 60 narik becak. Saya bikin proyek becak listrik. Minimal kalau dia mengemudi, fisiknya terbantu. Saudara-saudara, hal-hal semacam ini kita butuh sarjana-sarjana teknik mesin. Dan itulah prestasi dari PT LEN. Di sini ada perwakilan PT LEN. Ada. Terima kasih PT LEN. Luar biasa. Mereka hasilkan becak listrik. Baik. Saya kira itu dari saya. Masa depan saudara hebat, luar biasa. Dengan titipan yang saya berikan, ya. Selalu. Makanya Universitas Kebangsaan namanya kebangsaan. Melalui cobaan sekian tahun, ya kan, saya pertahankan karena namanya. Saya berharap Universitas Kebangsaan Republik Indonesia akan memberi sedikit sumbangan kepada pembangunan bangsa Indonesia. Saya tutup sambutan saya dengan mengutip dua tokoh bangsa, ya kan? Pertama Ki Hajar Dewantoro yang mengajarkan kepada kita, ya, salah satu ilmu kepemimpinan yang sangat penting yang diambil alih sekarang juga oleh banyak institusi termasuk di TNI, ya, Ingarso Sungtulodo. Di depan memberi teladan.
Ingmadio Mangunkarso di tengah-tengah membangun semangat Tutwuri Handayani, sekali-sekali kita beri dorongan dari belakang. Ini pelajaran dari Ki Hajar Dewantara. Juga suatu ajaran dari seorang tokoh dari Amerika Latin yang sangat terkenal. Dia pahlawan, dia membebaskan kalau tidak salah 4-5 negara melawan penjajah Spanyol. Kalau tidak salah Venezuela, Ekuador, Bolivia, Peru yang dibebaskan oleh jenderal ini. Namanya Simon Bolivar. Dia membebaskan, tetapi dia tidak mau. Kalau tidak salah dia sempat menjadi presiden mungkin sebentar, dia mengundurkan diri dan dia meninggal karena sakit, tapi dia tinggalkan suatu pelajaran dan dia sekarang di Amerika Latin sangat dicintai, sangat dihormati. Pelajaran dia saya kira patut kita ingat. Kita kalau mau maju, kita harus belajar dari mana saja, ya kan? Belajar dari siapapun yang baik. Suatu bangsa akan berjalan menuju kebesaran dengan cepat, sesuai dengan kecepatan pendidikan mereka. Ya kan? Suatu bangsa akan terbang jika pendidikannya baik. Suatu bangsa akan runtuh jika pendidikannya diabaikan. Karena itu, saya setelah sah ditetapkan sebagai presiden terpilih dan insya Allah saya menjadi presiden Republik Indonesia secara resmi pada Oktober tanggal 20 yang akan datang. Saya bertekad tugas yang diberikan kepada saya oleh rakyat Indonesia, saya anggap juga sebagai tugas mulia yang diberikan di atas pundak saya oleh Yang Maha Kuasa. Artinya, saya harus bekerja keras, sekeras-kerasnya dengan semua unsur yang bersama saya mencari putra-putri terbaik Indonesia untuk menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan dari bumi Indonesia, mengelola kekayaan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, dengan demikian membawa keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia, dan sarana antara lain memperbaiki pendidikan Indonesia dengan sebaik-baiknya. Pendidikan kunci kebangkitan bangsa Indonesia. Karena itu, guru-guru harus kita perbaiki kehidupannya. Karena itu, anak-anak sekolah harus kita jamin makan yang bergizi minimal sekali sehari. Ini kunci daripada kebangkitan bangsa Indonesia. Itu apa yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Saya mau kasih tahu sebetulnya saya dalam keadaan flu sudah berapa hari ini. Tadi malam saya berpikir mungkin saya tidak datang ke Bandung. Saya akan siapkan Vicon. Tetapi setelah saya berpikir, tidak. Ini kehormatan bagi saya diundang. Kehormatan bagi saya. Jadi yang tadi batuk-batuk kok
hari ini agak hilang batunya. Baik, terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Tetapi saya minta hadiah dari UKRI. Saya minta paduan suara menyanyikan sekali lagi lagu Gaudiamus versi UKRI. Ya. Lagu ini berkesan di saya karena lagunya adalah lagu dari Oxford University. Saya tidak tahu mungkin tahun berapa itu, 12 sekian atau 13 sekian saya lupa. Ini lagu dari Oxford. Kemudian waktu saya sekolah di Malaysia, itu lagu itu diambil oleh sekolah saya. Tentunya dirubah kata-katanya. Waktu kita dirikan, waktu kita UKRI, saya minta dijadikan lagu UKRI dengan kata-kata khas UKRI. Jadi saya ini nostalgia. Kalau dengar tadi masuk sangat besar hati, tapi nggak cukup sekali. Saya minta minimal sekali lagi.